Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya di rumah pasti menemukan bawang putih, ya di dapur ya, nggak mungkin bawang putih di kamar. Nah, jadi bawang putih ini ada manfaat yang bisa teman-teman dapatkan, ya manfaat tersembunyi. Jadi banyak orang yang tidak tahu khasiat bawang putih, manfaat bawang putih. Tetapi ingat ya, di sini manfaatnya ketika teman-teman makan mentah, ya makan dalam keadaan belum dimasak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas manfaat tersembunyi makan bawang putih mentah setiap hari. Bawang putih ya biasa digunakan orang untuk masak, ya sebagai tambahan di bumbu, ya bumbu masakan, ya selain menyedapkan rasa, mengenakkan rasa, meningkatkan selera, bawang putih juga bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, jadi jangan abaikan ya bawang putih dalam kesehatan tubuh. Jadi ada beberapa manfaat bawang putih mentah yang bisa teman-teman dapatkan kalau seandainya dikonsumsi. Yang pertama, menurunkan resiko kanker. Nah, manfaat bawang putih ini sudah dikenal lama ya, sejak dulu berabad-abad. Ya mungkin zaman sekarang teman-teman jarang baca tentang informasi kesehatan, jadi nggak tahu. Ya tahunya bawang putih untuk masakan. Jadi bawang putih itu bisa menurunkan resiko kanker. Ini berdasarkan penelitian ya. Kanker esofagus, ya ataupun kerongkongan, kanker lambung, kanker usus kecil, kanker usus besar, kanker pankreas, kanker payudara, dan juga kanker prostat. Nah, ini bisa menurunkan resiko orang terkena kanker. Nah, kemudian bawang putih juga teman-teman mengandung sulfur aktif. Nah, inilah yang mencegah timbulnya sel-sel kanker, kemudian juga mencegah penyebarannya di dalam tubuh. Nah, ingat ya, ini menurunkan resiko. Bukan berarti orang yang makan bawang putih itu kebal terhadap kanker, tapi menurunkan resiko. Yang kedua, menurunkan kolesterol. Nah, kalau ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kalau mengkonsumsi bawang putih mentah bisa menurunkan kolesterol. Nah, teman-teman ya, mengkonsumsi bawang putih mentah 1 sampai 2 siung kecil per harinya bisa menurunkan kolesterol. Nah, ini ketika dilakukan 2 bulan. Ingat ya, 2 bulan, bukan mengkonsumsi bawang putih hari ini besok pagi kolesterol turun ataupun langsung turun, itu nggak mungkin. Ya butuh proses. Nah, kemudian teman-teman, ya manfaat ini berdasarkan kandungan alisin di dalam bawang putih. Nah, tetapi kandungan ini akan keluar ataupun optimal ketika bawang putih itu dipotong ataupun ditumbuk, digeprek ya, ataupun dikunyah. Nah, jadi memang manfaatnya akan keluar ketika dikunyah ya ataupun dipotong-potong ataupun ditumbuk. Nah, jadi teman-teman ya bisa mencoba kalau punya kolesterol tinggi. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Teman-teman ya dalam mengatasi jerawat, teman-teman bisa mencoba bawang putih ya. Jadi tidak ada salahnya. Karena bawang putih ini sifatnya antibakteri, anti jamur, antivirus ya, kemudian antiseptik. Nah, jadi ya bisa mengatasi bakteri penyebab timbulnya jerawat. Kemudian juga bisa meredakan peradangan di kulit. Nah, jadi memang cocok ya yang punya jerawat untuk mencoba bawang putih. Kemudian juga teman-teman ya kandungan nutrisi di bawang putih itu tidak kalah penting ya, mengandung vitamin C, vitamin B6, selenium, tembaga, seng ya, hingga bisa meredakan minyak berlebih ya, ataupun kelebihan minyak ataupun sebum di wajah. Nah, jadi memang ada manfaatnya untuk jerawat. Yang keempat, mengendalikan tekanan darah. Orang yang punya tekanan darah tinggi ataupun hipertensi bisa mencoba bawang putih ini ya untuk membantu mengontrol tekanan darahnya. Nah, tekanan darah sistolik, diastolik ya, pokoknya yang tekanan darahnya tinggi bisa mencoba. Nah, ini karena kandungan alisinnya tadi. Ya, itu caranya tetap ya dipotong, digeprek ataupun langsung dikunyah. Nah, ini bawang putihnya karena kandungan alisin. Nah, teman-teman ya kalau seandainya di bawang putih itu juga mengkonsumsinya jangan terlalu berlebihan. Ya, jadi kalau konsumsi bawang putih mentah nggak boleh banyak-banyak juga ya, tetap harus sesuai dengan takaran. Nanti kita bahas takarannya berapa. Dan di bawang putih terdapat polisulfida yang membantu melebarkan pembuluh darah. Ya, makanya tekanan darah juga bisa turun. Yang kelima, menyehatkan jantung. Nah, karena manfaatnya tadi ya bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan tekanan darah tinggi, ya tentu akan menyehatkan jantung ya, menurunkan risiko terkena arteriosklerosis ataupun penebalan dinding pembuluh darah. Nah, jadi teman-teman ya, jadi jantungnya lebih sehat kalau tekanan darah terkontrol ya, kadar kolesterol itu
terkendali ataupun normal. Yang keenam, menjaga kesehatan otak. Teman-teman ya mengkonsumsi bawang putih ya bisa menjaga kesehatan otak, melindungi sel otak dari penyakit, kemudian dari efek penuaan, ya melawan peradangan dan stres oksidatif. Kemudian juga melawan penyakit neurologis, ya menurunkan resiko terkena penyakit neurologis seperti Alzheimer ataupun demensia. Yang ketujuh, mencegah kebotakan. Nah, teman-teman yang memiliki masalah rambut rontok ataupun kebotakan ya pada usia muda bisa mencoba bawang putih. Nah, karena bawang putih itu bisa mengatasi kebotakan. Nah, orang ada yang mengolesi bawang putih di kepalanya ya, minyak bawang putih. Nah, ini bisa dicoba karena dia menguatkan rambut dan merangsang pertumbuhan dari rambut. Yang kedelapan, memperkuat tulang. Nah, teman-teman ya untuk mencegah pengeroposan tulang ataupun osteoporosis, memang teman-teman bisa minum susu, ya bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium. Nah, itu tidak ada salahnya juga teman-teman mengkonsumsi bawang putih ya, karena bawang putih juga bisa membantu memperkuat tulang ya, jadi menjaga kesehatan tulang. Yang kesembilan, melawan ISPA. Nah, teman-teman ya ISPA ini infeksi saluran pernapasan atas ya, jadi batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan. Nah, ini termasuk ISPA. Nah, jadi bawang putih ini kan tadi efeknya antibakteri, antivirus, anti jamur, ya, antiseptik. Nah, jadi bisa membantu menyembuhkan batuk, pilek, kemudian radang tenggorokan. Nah, jadi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi teman-teman ya yang sedang batuk, pilek ataupun radang tenggorokan ya bisa mencoba bawang putih. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, "Dok, kenapa harus mentah?" Nah, jadi kalau teman-teman mentah, makannya mentah, dikunyah ya. Nah, ini akan mengoptimalkan nutrisi yang terkandung di dalam bawang putih manfaatnya. Nah, dibandingkan teman-teman masak. Ya, kalau masak kan pakai minyak, masaknya ya mungkin yang aneh-aneh ya, sehingga nutrisi-nutrisi penting itu sebagian hilang. Ingat ya, sebagian hilang. Nah, kalau teman-teman tidak terbiasa, ya apa boleh buat. Ya mungkin orang beranggapan makan bawang putih mentah itu ekstrim ya, pedas, nggak enak, nggak nyaman. Ya kalau memang nggak bisa, ya nggak apa-apa ya teman-teman, tambahkan di masakannya. Dok, berapa banyak boleh mengkonsumsi bawang putih seharinya? Nah, teman-teman kalau sehat walafiat, tidak ada gangguan kesehatan, ya itu teman-teman bisa mengkonsumsi 1-4 siung bawang putih seharinya, bawang putih mentah. Tapi kalau teman-teman ada gangguan kesehatan, misalkan pencernaan yang parah, ya asma, kemudian tekanan darah rendah, kemudian bisul, ya tiroid, sedang dalam penggunaan obat-obatan, ya sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Ya itu penting ya. Itu tadi ya efek-efeknya menurunkan tekanan darah, kalau seandainya sudah rendah ya tambah rendah ya. Makanya apalagi yang sedang menggunakan obat-obatan, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter, takutnya nanti ada menimbulkan efek samping. Nah, jadi kalau sehat walafiat itu boleh-boleh saja. Oke teman-teman, ya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Bantu viralkan video ini, sebarkan sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.